Iran membombardir Israel hanya beberapa jam setelah Amerika menyerang 3 situs nuklir Iran. Seru bro? Iran Israel semakin memanas, Amerika campur tangan bahkan menyerang Iran. Yuk kita lihat video tentang pertempuran kedua negara ini. Oke, tapi sebelumnya subscribe YNG, like dan share. Oh ya, silahkan komen. Nah ini dia, Anda tetap bersama channel Nurdin kami nih yes, pewarta Nusantara yang selalu sajikan info-info terkini dan terpercaya. AFP melaporkan sedikitnya 30 rudal diluncurkan Iran ke wilayah Israel termasuk ke Bandara Internasional Ben Gurion. Ledakan dan suara sirine terdengar di sejumlah wilayah tengah dan utara Israel termasuk Tel Aviv, Haifa, Neziona, dan Rishon LeZion. Setelah Iran meluncurkan puluhan rudal pada Minggu 22 Juni waktu setempat. Militer Israel mengonfirmasi telah mendeteksi rudal-rudal yang ditembakkan dari Iran dan mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk menghalau ancaman tersebut. Kami menang lawan setan kecil, kalau kata masyarakat Iran, tapi kami kalah, sementara masih kalah dulu dengan setan besar. Ya. Dan memang ini terbukti, ini nggak mudah. Ini harus dibuka ini kepada publik ini. Apakah pesawat B-2 siluman itu datangnya dari pangkalan mana dari Amerika Serikat? Dan pasti dia transit dulu di suatu wilayah di Timur Tengah, istilahnya refueling, kemudian juga checking perangkat-perangkat perang, baru dia nyerang kan. Dan juga harus dicek juga dari negara-negara Teluk tersebut, negara Arab tersebut, Timur Tengah tersebut, siapa yang mengizinkan pesawat tersebut lewat dan sebenarnya bisa mengganggu tapi tidak mengganggu. Ini akan menjadi catatan sangat penting bagi Iran. Dan memang terbukti Amerika Serikat menggunakan teknologi yang jauh lebih tinggi daripada teknologi dipakai oleh Israel kemarin. Sebelumnya Israel itu menyerang lewat roket ataupun lewat bom seri seri BLU-109 yang hanya bisa menghancurkan 10 feet saja. Kemudian Israel juga mencoba lewat GBU-28 yang bisa mencapai hanya 220 feet. Tapi ini kali Amerika menggunakan US Bunker Busters dengan kedalaman sampai 60 meter. Itu kalau dibom sekali. Kalau dibom titik yang sama kali kedua itu 60 kali 2. Maka patut dipastikan itu ada hancur-hancuran karena bomnya itu sendiri beratnya 13.600 kilo dan warheadnya itu 2.700 kilo. Dan untuk itu kita dunia masih melihat-lihat yang jelas radiasi itu tidak kelihatan. Kalau tidak ada radiasi artinya itu serangan yang salah, serangan yang dipaksakan untuk mendukung Israel tanpa referensi yang kuat. Patut dimengerti kenapa Donald Trump berbeda pandangan dengan kepala intelijen Amerika Serikat. Donald Trump mengatakan aku lebih tahu. Nah, ini kan membuka tabir lebih lanjut siapa yang bersama Donald Trump, karena dengan Elon Musk saja nggak akur, dengan wakil presiden juga tidak mesra. Jadi kemungkinan besar ini adalah keputusan dibuat sendiri tanpa restu dari Senat. Amerika melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka berbohong ketika menumbangkan rezim Saddam Hussein pada 2003 itu dengan alasan punya senjata pemusnah massal. Nah sekarang Amerika berbohong lagi kepada dunia bahwa Iran sedang mengembangkan, sedang membuat senjata nuklir. Padahal kita tahu tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA sudah menyatakan belum ada bukti. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika seperti disebutkan Pak Reza tadi, tidak ada bukti Iran punya bom nuklir. Artinya kan Amerika kembali berbohong, khususnya ini Presiden Donald Trump berbohong kepada dunia bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir sebagai ancaman bagi kedamaian dunia. Terus apakah Iran nanti akan membalas? Sebenarnya Iran punya 4 pilihan. Satu pilihan udah dilakukan, ya ini terus menyerang Israel. Jadi 4 jam setelah serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, itu Iran membalas ke Tel Aviv dan Haifa. Itu bahkan mereka untuk pertama kali menggunakan peluru kendali paling mematikannya Iran namanya Khorramshahr 4 atau Khaybar. Nah itu kita lihat Tel Aviv, Haifa juga luluh lantak. Kemudian juga ada pusat pengembangan senjata biologi dan kimia Israel itu di daerah
Nosazei, saya lupa namanya, itu sekitar 20 km dari Tel Aviv hancur. Kemudian juga fasilitas nuklir Sorek punyanya Israel juga dihantam oleh peluru kendali Iran. Nah, ada 3 lagi opsi yang bisa dilakukan Iran sebagai respon terhadap serangan Amerika dini hari tadi, yaitu menutup Selat Hormuz, menyerang semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, dan satu lagi adalah keluar dari NPT, Perjanjian Proliferasi Nuklir, non-proliferasi nuklir. Iran sebenarnya sudah menunjukkan niat baik, makanya mereka bergabung dengan NPT. Berbeda dengan Israel yang tidak pernah mau bergabung dengan NPT. Nah itu kawan penjelasan Fazal Assegaf, seorang pengamat Timur Tengah, dan Teguh Reza Shah, seorang pengamat hubungan internasional UNPAD saat diwawancara TV One. Terima kasih Anda telah bersama kami dan assalamualaikum.